Seorang gadis sudah lama menjadi gadis yang menyukai hujan. Selalu bahagia saat hujan. Senyumnya selalu menjadi ciri khasnya. Tapi saat itulah juga senyumnya mulai memudar. Tidak ada sedikit pun senyum yang bisa dilihat darinya. Senyum putri hujan, Sylvie, yang tidak bisa dilihat siapapun lagi. Sylvia, wanita Purbaya dengan suara kerasnya memanggil. Hei, bangun. Jam berapa sekarang? Pamalit atuh, seorang gadis bangun di siang hari, kata wanita itu membuka jendela kamar Sylvie. Segera sinar matahari pagi membanjiri kamar Sylvie, membuat gadis kecil itu meringkuk di tempat tidur karena sinar matahari yang cerah menyinarinya. Mama, masih pagi loh, katanya tanpa melihat jam berapa sekarang. Ini hampir setengah hari sayang. Oke, Sylvie bangun. Ya, Mama menunggu di bawah, oke? Sylvie berdeham saat dia menjawab ibunya. Wanita yang dipanggil Mama akhirnya keluar dari kamarnya. Sedangkan Sylvie meregangkan otot-otot dan bergegas untuk cuci muka. Wanita itu bernama Bu Risma. Bu Risma menuruni anak tangga rumah minimalis dan menuju dapur untuk melanjutkan masak. Sebelum ia bisa memasuki dapur, terdengar suara di ruang tamu seseorang mengetuk pintu. Seorang pria kulit putih yang tampan berdiri di belakang pintu dengan sedikit senyum di bibirnya. Hei, sapa Bu Risma tersenyum melihat siapa yang datang pagi-pagi sekali. Mata Bu Risma berbinar-binar, seolah dia sedang mencuci mata. Hai Tante, apakah Sylvie ada di rumah? Tanya laki-laki itu sesaat setelah mencium punggung tangan Nyonya Risma. Ya, ada di kamar. Dia berkata tanpa ragu memberitahu pria yang dia panggil Tanto untuk datang ke kamar putrinya. Aku di sini aja Tante. Boleh di ruang tamu aja. Sedangkan di saat yang lain, Sylvie berdiri di balkon kamarnya merentangkan tangan sambil menghirup aroma udara pagi Surabaya. Udara di sini segar. Dia berkata tersenyum sedikit pada matahari yang memancarkan cahaya sepenuhnya pagi ini. Sylvie tidak sadar kalau ada Tanto di dalam rumah. Duduk dulu di sini, Mas, kata Nyonya Risma kepada Tanto. Tanto pun duduk, dan Bu Risma juga duduk di sebelah Tanto menemani mengobrol. Suara langkah kaki menuruni tangga pun terdengar. Nyonya Risma pun berdiri. Sylvie kaget karena Tanto sudah ada di ruang tamu. Tanto, kok ada di sini? Sejak kapan kamu di sini? Ia menekan nada suaranya saat mengetahui jika Tanto ada di sini. Tanto adalah pacarnya Sylvie. Udah dari tadi, Vi, jawab Tanto agak kaget juga. Sylvie
"Sini temenin Tanto, Mama mau lanjut masak," kata Nyonya Risma. "Pasti baru bangun ya?" tanya Tanto ke Silvi. Silvi mengangguk. "Iya, pantesan dari tadi aku nyium aroma bantal. Pasti belum mandi kan?" kata Tanto disertai kekehan kecil di ujung perkataannya. Silvi membulatkan mulutnya mendengar ucapan yang keluar dari mulut Tanto. "Bau bantal?" Silvi memutar bola matanya kesal. "Permaisuri baru bangun, kini dibilang bau bantal?" Tanto tersenyum penuh arti. "Tidak kok sayang, aku bercanda." "Ya udah, sana pergi mandi. Aku tunggu di bawah. Aku mau ajak kamu jalan-jalan." "Baiklah." Silvi pun pergi ke kamar mandi. Nyonya Risma pun menengok ke arah ruang tamu dan tersenyum kepada Tanto sambil menatapnya. Tanto pun menundukkan pandangannya. Tanto, pria tampan, telah menjadi bagian dari hidup Silvi selama bertahun-tahun. Kehadirannya dalam kehidupan Silvi adalah penyemangatnya. Tidak hanya menjadi pangeran dalam kehidupan Silvi, tetapi Tanto juga menjadi malaikat pelindung yang selalu bersamanya setiap saat. Dulu awalnya mereka bertemu di saat ada kejadian konyol dalam hidup Silvi. Silvi hampir melakukannya karena entah kenapa Silvi dengan bodohnya ingin mengakhiri hidupnya karena masalah cinta yang menimpanya. Saat itu kota Surabaya sedang diguyur hujan lebat. Tanto hanya ingin pulang setelah menyelesaikan kuliahnya. Buat kamu, jangan lupa subscribe untuk saksikan banyak cerita romantis dan masih banyak cerita dewasa lainnya. Di sini kita juga bisa dengar cerpen romantis, cerita hot, dan cerpen singkat lainnya. Saat mobilnya melaju melewati jembatan, pandangannya tertuju pada seorang gadis yang sedang memanjat pagar besi di sisi jembatan satu persatu. Dia lalu menghentikan mobil di dekat gadis itu di tengah hujan yang lebat. "Hei, apa kamu ingin lakukan?" Jeritan Tanto membuat gadis itu menatapnya. Meski hujan membasahi wajahnya, Tanto tidak tahu apakah dia menangis atau tidak. Terlihat dari hidungnya yang merah dan matanya yang sembam. "Tinggalin aku ingin sendiri." "Apakah kamu ingin berdiri di sana sendirian? Jangan bodoh. Jangan sia-siakan hidupmu dengan hal-hal bodoh seperti itu. Kamu bilang hal ini hal yang konyol. Ini adalah hal terbaik yang harus aku lakukan," jawab Silvi. "Mengapa kamu ingin mengakhiri hidupmu dengan cara ini?" Tanto berusaha dengan tenang dan anggun meminta gadis di depannya untuk tidak melompat dari atas jembatan yang diperkirakan tingginya lebih dari 50 meter itu. Air sungai di sungai itu siap menerkam sesuatu yang jatuh dari atas. "Pacarku selingkuh tepat di depan mataku, dan dia dengan berani putus denganku di depan kekasihnya." Tanto tertawa mendengar kata-kata gadis itu. Gadis itu menatap Tanto dengan heran. Kenapa dia sekarang tersenyum melihat penderitaannya? "Apakah kamu ingin mengakhiri hidupmu dengan pria yang tidak mencintaimu? Dia bahkan tidak akan peduli padamu. Jika kamu mati, mungkin dia sedang bersenang-senang dengan wanita selingkuhannya. Berpikir logis. Jika kamu bunuh diri di sini, bagaimana dengan keluarga kamu, terutama bagaimana perasaan orang tua kamu? Apakah mereka orang yang paling penting dalam hidup kamu? Apakah kamu siap untuk melihat air mata mereka terus mengalir ketika kamu pergi nanti? Kamu tidak ingin itu terjadi, bukan?
Ada begitu banyak pria yang lebih baik di luar sana. Jangan berharap terlalu banyak dari pria yang jelas-jelas tidak menginginkan kamu kembali dalam hidupnya. Pergilah, hargai hidupmu selagi bisa. Sylvie membatin akan perkataan Tanto yang seakan menusuk ke dalam benak. Benar katanya, jika ia dengan bodohnya bunuh diri di sini, bagaimana dengan orang tuanya? Walaupun mama dan papanya sudah tiada, di alam sana mereka akan kecewa dan sedih karena mempunyai anak perempuan seperti Sylvie yang tidak bisa mewujudkan harapan orang tua untuk menjadi wanita yang bermanfaat bagi semua orang. Dia bodoh, bahkan sangat bodoh, tidak pernah memikirkan mereka. Ia hanya memikirkan perasaannya saja tanpa mempedulikan mereka. Tanto menarik tubuh Sylvie menjauh dari pagar besi dengan satu gerakan, hingga gadis itu berada di pelukannya. Apa yang kamu inginkan? Lepaskan aku, biarkan aku pergi. Jeritan dan perjuangan Sylvie membuat Tanto melepaskan pelukannya. Aku tidak akan main-main. Aku hanya ingin membantumu turun dari sana karena aku tidak ingin kamu mati konyol jika kamu benar-benar lompat ke sana. Sylvie menundukkan kepalanya. Dia bisa dengan jelas mendengar isak tangisnya. Maafkan aku, hidupku lebih berharga darinya, dan aku akan mencoba menjadi wanita pemberani untuk melakukan apapun. Tanto tersenyum lega mendengar perkataan gadis di depannya. Begitu, itu namanya wanita yang hebat, kata Tanto. Sylvie melihat ke arah Tanto. Makasih, aku Sylvie, kamu? Tanto, jawab Tanto. Mereka saling bersalaman dan memperkenalkan diri masing-masing. Sejak saat itu, Sylvie sangat menyukai hujan karena hujan telah menyadarkan dari hal-hal bodoh itu. Dan karena hujan juga, dia bisa bertemu dengan Tanto, pria yang selama beberapa tahun ini selalu ada dalam hidupnya. Tak lama setelah peristiwa itu, mereka pun pacaran. Buat kamu, jangan lupa subscribe untuk saksikan banyak cerita romantis dan masih banyak cerita dewasa lainnya. Di sini kita juga bisa dengar cerpen romantis, cerita hot, dan cerpen singkat lainnya.